Kita sama-sama makin tua, sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement. Memang memiliki data tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat gak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Sekaligus dalam hal ini mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman. Tidak baiklah, ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Warga negara punya hak kritik. Woi polisi, jangan seenaknya tangkap Ruslan Buton. Halo pemirsa Mawar Merah Indonesia. Channel kami kembali menyajikan informasi untuk Anda. Namun, dukung kami ya agar channel ini tetap berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Dan inilah Mawar Merah Indonesia selengkapnya. Punya hak kritik, polisi tidak boleh seenaknya menjemput Ruslan Buton. Gelora.co. Ditangkapnya Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, Ruslan Buton oleh kepolisian dari tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra pada Kamis 28 Mei menuai kecaman. Pasalnya, penangkapan ini dinilai tidak tepat karena diduga Ruslan Buton ditangkap berkenaan dengan surat terbuka yang sebelumnya dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbukanya itu, Ruslan Buton meminta agar Presiden Jokowi mundur dari kursi Presiden RI. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi redaksi pada Jumat 29 Mei mengatakan bahwa polisi tidak boleh seenaknya menjemput seseorang atau rakyat yang telah membuat surat terbuka untuk mengkritisi kebijakan presiden. Menurutnya, Ruslan Buton mempunyai hak untuk mencapai kritik ke pemerintah. Sebab hal tersebut diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hak menyampaikan pendapat baik melalui lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi, tegas Ujang. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR ini berharap kepolisian bisa membedakan kritikan dan ujaran kebencian terhadap penguasa. Kritikan boleh, kritis itu boleh. Kritis kepada siapapun tak masalah, selama dilakukan secara konstruktif, tutur Ujang Komarudin. Yang tak boleh itu adalah menghina siapapun, termasuk menghina presiden. Jadi kita harus bedakan mana rakyat yang kritis dan mana yang menghina. Ujar Ujang menambahkan. Sementara itu, ditangkap setelah kritik Jokowi tagar #Save Ruslan Buton menggema di Twitter. Di media sosial Twitter sedang trending tagar Save Ruslan Buton. Tagar ini membicarakan tentang ex-kapten TNI bernama Ruslan Buton. Dia ditangkap aparat kepolisian setelah mengkritik dan meminta Presiden Joko Widodo mundur. Seperti apa sih kronologi penangkapannya? Tagar Save Ruslan Buton menggema di Twitter pada hari Jumat 29 Mei 2020. Tagar ini masuk dalam trending topik Indonesia setelah video penjemputan Ruslan oleh aparat kepolisian viral. Dalam video ini, terlihat Ruslan ditatangi sejumlah aparat di rumahnya. Saat digiring ke mobil aparat, Ruslan sempat berteriak, "Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis." Dirkrimum Polda Sultra Kombes Aris Alfatar dan tim Densus 88 Mabes Polri memimpin langsung penangkapan tersebut. Selain itu, dua orang Pamenpom Mabes TNI AD bernama Letkol Rusan dan Letkol Deni juga ikut mendampingi proses penangkapan ini. Dan kini, Ruslan harus menjalani pemeriksaan yang diawasi langsung oleh Mabes Polri. Media lokal menyebut Ruslan dibawa oleh petugas Polda Sulawesi Tenggara ke Polres Buton untuk menjalani pemeriksaan mengenai surat terbuka permintaan pengunduran diri Jokowi. Surat yang sempat viral ini berisi kekecewaan Ruslan terhadap kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Namun bila tidak,
bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitulah tulis surat Ruslan yang dikeluarkan pada 18 Mei 2020 itu. Dalam surat itu, Ruslan menyebut dirinya sebagai Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. FYI, Trimatra merupakan sebutan untuk angkatan dalam TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Sementara itu, mengenal Ruslan Buton. Ruslan Buton ditangkap, keindonesiaanku menggugat. Di tengah kegalauan bangsa ini menghadapi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, putra terbaik bangsa dengan semangat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, mantan anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri, Ruslan Buton, dipecat dari keanggotaan militernya akibat perbuatan penganiayaan berat kepada seorang tersangka pelaku kejahatan di daerah Maluku Utara pada awal Oktober 2017 lalu. Atas perbuatannya tersebut, pengadilan militer memberikan sanksi berupa pemecatan dari anggota TNI. Sebagaimana dirilis oleh Tirto.id, bahwa Ruslan Buton atau RB sedang bertugas sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK732 Banau dengan 10 anak buahnya. Kala itu ada seorang yang bernama Lagode, petani cengkeh yang mencuri singkong parut 5 kg seharga 200.000. Karena perbuatannya, dia ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan. TNI kerap menyingkatnya Satgas Ops Pamrahuan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Banau, Lede Pulau Taliabu, Maluku Utara. Setelah dipecat dari TNI, RB kemudian mendirikan Yayasan Serdadu Ekstrimatra Nusantara yang beranggotakan para mantan prajurit TNI untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Yayasan ini juga telah dideklarasikan pada 25 Januari 2020 di Gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya nomor 31 Menteng, Jakarta. RB sendiri yang menjadi ketua umumnya. Publik harus memisahkan peristiwa kasus hukumnya dengan semangat membela NKRI. Menulis surat terbuka, RB beberapa kali menyampaikan rasa kekhawatiran terhadap ancaman bangsa, di mana pengalaman dalam bertugas sebagai anggota TNI seringkali mendapati sekelompok para warga negara asing atau WNA yang berasal dari Cina. Mereka diduga akan menjadi tenaga kerja asing atau TKA di perusahaan pertambangan. Menurut pernyataan video viralnya bahwa para WNA itu tidak memiliki surat-surat resmi untuk menjadi TKA. Kemudian para WNA itu ditahan sementara sehingga ada upaya penyuapan terhadap dirinya tetapi ditolak. Dan tidak diragukan, semangat RB untuk membela NKRI sebagai mantan anggota TNI menjadi tantangan ketika ada upaya pihak asing menguasai bangsa ini. Sehingga rasa kekhawatiran RB dituliskan dalam beberapa surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Namun pasca surat terbukanya viral, ada pemberitaan beberapa media online oleh Koordinator Pandu Jokowi Haryanto Subekti kepada Suara Nasional. Kami sudah baca surat terbuka Ruslan Buton, isinya provokasi dan mengancam NKRI dan segera akan kami laporkan kepada polisi. Begitulah katanya dalam rilis pemberitaannya Jumat 22 Mei lalu. Jika tim gabungan dari Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM di Desa Wabula, 1 Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa 28 Mei 2020 pagi menjemput RB terkait unsur laporan itu, maka kiranya ini menjadi catatan kebangsaan. Unsur provokasi dan makar? Tanda tanya, karena saya bukan pakar hukum. Kekhawatiran RB terhadap ancaman bangsa, terutama terkait masuknya para WNA asing yang menjadi TKA. Saya pun merasakan hal yang sama pada waktu berjuang membela kepentingan masyarakat Lingkar Tambang PT Harita Group. Perusahaan nikel investasi asing berada di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dalam kurun waktu 2017-2018 atas nama Barisan Pemuda Pelopor atau BAPOR Pulau Obi, kami terhimpun dalam satu kekuatan barisan penggerak dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari ancaman limbah perusahaan dan menyuarakan tanggung jawab perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat Lingkar Tambang. Dalam aksi perjuangan kami seringkali menghadapi tantangan termasuk kehadiran para TKA yang masuk di perusahaan tidak terdata jelas alias bermasalah.
Hal itu pernah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan maupun keimigrasian Ternate. Namun, tidak mendapatkan hasil baik sehingga kuat dugaan ada permainan sistem untuk memudahkan masuknya warga negara asing untuk menjadi TKA. Sangat berbahaya jika mereka TKA itu ilegal di Republik ini. Itu sebabnya sangat memungkinkan rasa kekhawatiran RB dengan masuknya para warga negara asing Cina sebagai ancaman bangsa dari pihak asing. Maka, ketika RB disebut telah melakukan makar, di mana makarnya? Sementara tujuan dalam surat terbukanya itu jelas, bagaimana kecintaan terhadap bumi pertiwi NKRI. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat dan pembelajaran juga sebagai bahan referensi kecintaan kepada seseorang terhadap NKRI. Buton 28 Mei 2020. #Kami bersama Ruslan Buton.